mau siapkan hati kita, telinga kita, kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Kita mau arahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sayang kepada kami. Bahkan kami menyadari bahwa kami ada di dunia ini karena Tuhanlah yang menetapkan kami untuk kami ada di tengah-tengah dunia hari ini. Bapak terima kasih seperti firman-Mu yang berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur Tuhan oleh karena kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku menyadarinya. Aku sadar bahwa aku ciptaan Tuhan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberikan mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah sayang kepada kita, mama papa yang mengasihi hidup kita, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren, adik-adik yang luar biasa, kita belajar bersyukur yuk. Kita mau belajar berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari adik-adik kita belajar menghormati orang tua kita. Cara kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua kita adalah kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk kita sayang sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada nasihat orang tua, kepada arahan orang tua. Karena itulah cara kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Artinya kita menghormati mereka, orang tua yang luar biasa. Adik-adik kita bersyukur juga bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menciptakan kita. Kita adik-adik ini adalah adik-adik yang spesial, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang keren banget. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku itu Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Kita berharga bukan karena baju kita keren adik-adik. Kita berharga bukan karena semua yang kita pakai itu bagus-bagus, enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal itu yang membuat kita berharga. Bukan karena apa kata teman-teman kita, bukan karena apa yang kita pakai, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama yuk sama kakak. Aku berharga, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengar ini adik-adik, Amsal 23 ayat 17-18 bilang gini, karena masa depan adik-adik itu sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku atau Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai adik-adik, mengenai kamu, mengenai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada adik-adik
hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang indah, masa depan gilang gemilang untuk adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji kasih yang terbaik untuk hidup kita. Ya, mari kita bersyukur. Tuhan mau kasih masa depan yang luar biasa. Tugas kita adalah, yuk adik-adik, kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hebat pagi ini, yang udah bangun pagi, kasih waktu untuk berdoa bersama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka kami percaya hari ini adik-adik akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Shalom. Luar biasa ya. Shalom. Oh, kakak itu senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik walaupun hanya via Zoom. Tapi kakak percaya dimanapun kita berada, penyertaan dan kasih Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Iya. Di minggu-minggu yang kemarin kita sudah melewati Jumat Agung. Dan minggu ini atau saat ini kakak mau sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus bangkit. Ya, kita merayakan Yesus bangkit. Di hari Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah di mana Yesus bangkit. Ya, jadi adik-adik pada waktu itu tepatnya hari Jumat mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu Yesus merasakan penderitaan di mana Yesus disiksa. Dan kemudian langit menjadi gelap di saat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Di saat Yesus disiksa, dia kemudian disalibkan. Adik-adik bisa lihat Yesus disalibkan. Yesus disalibkan dan setelah Yesus disalibkan, Yesus mati adik-adik. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi setelah disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan. Setelah Yesus dikuburkan, besoknya pada hari Sabat yaitu hari Sabtu. Nah, ini adalah kubur yang tadi Kak tunjukkan, itu adalah kubur di mana Yesus dikuburkan. Jadi dia berbentuk kayak gua seperti itu. Nah, pada hari Sabat adik-adik bisa lihat ini Bapak Pilatus mungkin kalau sekarang itu waktu itu ditulis wali negeri, mungkin wali kota atau orang yang berkuasa pada saat itu. Dia mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia mengirimkan prajurit-prajurit ini? Karena mereka tidak mau kalau mayat Tuhan Yesus itu dicuri sama murid-muridnya. Padahal murid-muridnya tidak berniat seperti itu, tapi Pilatus memerintahkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus supaya tidak dicuri oleh murid-muridnya. Nah, begitu selesai hari Sabtu itu dijaga, begitu hari Minggunya pagi-pagi benar, mungkin kalau orang bilang masih subuh-subuh. Kalau di Jakarta mungkin subuh jam 6 itu sudah terang sekali, tapi kalau di Tobelo jam 6 itu masih sangat gelap. Ya, jadi subuh-subuh benar itu Maria pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Dia ingin melihat kalau misalnya seperti apa. Tapi begitu Maria tiba di kubur Tuhan Yesus, Maria merasa kaget, dia merasa heran karena di saat dia mau tiba di kubur Tuhan Yesus terjadi gempa bumi yang dahsyat dan malaikat Tuhan turun dari langit. Adik-adik bisa lihat ini malaikat Tuhan turun dari langit tepat berada di atas kuburannya Tuhan Yesus.
Malaikat itu lalu menggulingkan batu yang ditutup itu berbentuk gua, kuburannya itu berbentuk gua dan ditutup batu, maka malaikat itu menggulingkan batu dari kuburan Tuhan Yesus dan terbukalah kubur tersebut, adik-adik. Nah, jadi ketika dia sudah membuka itu, maka prajurit-prajurit sangat ketakutan karena mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi murid-murid merasa sangat ketakutan, mereka berlari. Mereka berlari untuk menjauh dari tempat itu, adik-adik. Kita lihat itu para pengawal-pengawal atau prajurit-prajurit yang merasa ketakutan, mereka kaget karena kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu murid-muridnya pergi, maka Maria tiba di kubur dan dia masuk ke kuburan itu dan dia melihat ada malaikat di dalam. Ada malaikat di dalam kuburannya Tuhan Yesus dan mereka melihat, coba adik-adik perhatikan, di atas kuburan sudah tidak ada lagi kalau orang bilang sekarang jenazah dari Tuhan Yesus, sudah tidak ada lagi karena Yesus sudah bangkit. Makanya malaikat itu bilang, malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Tuhan Yesus yang disalibkan sudah bangkit, adik-adik. Adik-adik pernah melihat ada orang yang bangkit? Kalau manusia mungkin adik-adik belum pernah lihat. Mungkin Tuhan sendiri adik-adik tidak pernah lihat. Tapi di saat adik-adik percaya, maka kita tahu bahwa Tuhan itu rela disalibkan, mati, terus bangkit untuk menebus dosa kita semua, termasuk kita semua yang berada di Zoom meeting ini, adik-adik. Nah, setelah itu Maria keluar dari kubur. Dia berlari untuk memberitahukan murid-murid yang lain tentang kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi ketika Maria masuk ke dalam tadi, Maria bertemu dengan malaikat, malaikat berpesan kepada Maria, Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah bertemu, Maria keluar. Maria keluar dari kubur, dia mau ke tempat murid-murid yang lain untuk memberitahukan akan kebangkitan Yesus Kristus. Setelah dia memberitahukan, menceritakan, jadi setelah bertemu malaikat, Maria berlari pulang menceritakan pesan malaikat kepada Petrus dan para murid-muridnya. Nah, yang terjadi apa adik-adik di saat Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para muridnya? Yang terjadi adalah murid-murid itu pergi melihat kuburan Tuhan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi mereka semua pergi ke kuburan, mereka mau melihat akan karya Tuhan. Benar enggak sih Yesus bangkit? Maka mereka sama-sama pergi untuk melihat. Nah, begitu mereka tiba, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sehingga bisa mereka melihat bahwa ternyata benar Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus menang atas maut. Dan Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, salam damai sejahtera bagi kamu. Salam damai sejahtera bagi kamu. Mereka bersuka cita akan kebangkitan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus menang atas maut. Dia menebus dosa-dosa kita semua, adik-adik. Jadi selanjutnya dari cerita ini ada pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan buat adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah bukti dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umatnya. Di saat dia berjanji, dia pasti akan menggenapi. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjadi motivasi dan dorongan untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan sampai loyo-loyo,
Tapi kakak senang di ruang Zoom ini adik-adik yang biasanya mungkin jam 6 itu masih tidur, tapi pagi ini begitu semangat untuk mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menggulingkan segala penghalang agar kita mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Yang keempat, kebangkitan Yesus memampukan kita menjadi utusannya. Jadi mari kita adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita semua punya karakter Kristus sehingga kita orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Jadi Kristus itu mengorbankan dirinya tidak sia. Nah, selanjutnya kita ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya pendek, pasti semua bisa. Ya, ayat hafalannya ada dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Coba adik-adik nyalakan dulu suaranya, terus kita sama-sama baca dalam Lukas 24 ayat 6a, sesuai hitungan Kalina ya. Kita mulai sama-sama Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kakak percaya kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan akan melakukan itu, akan mengimplementasikan untuk dalam kehidupan kita. Kita mungkin dikatakan kecil, kita anak roki, tapi kita harus berdampak untuk semua orang. Wow, keren. Kasih reactionnya dulu dong untuk Kak Alina. Adik-adik diberkati lewat firman Tuhan pagi ini, amin. Keren, keren, keren. Kakak percaya semuanya mendengar dengan baik. Ini waktu yang ditunggu nih. Kita mau ada apa lagi ya? Apa kita mau tutup aja, Kak? Gak lah ya. Pasti ada yang ditunggu-tunggu nih sama adik-adik. Yaitu apa, Kak? Kuis. Oke, siap adik-adik dengan kuis? Siap? Ya. Nanti peraturannya siap. soalnya selesai dibaca baru kita kasih raise hand ya. Oke, nanti seperti biasa ya Kak Grace ya dibagi 2 kelompok ya Kakak ya. Nah, nanti adik-adik perhatikan adik-adik ini ada di kelompok mana ya gitu. Oke? Ya, baiklah. Kita mulai. Silakan Kakak. Coba dicek dulu ada namanya nggak ini? Coba Grup dilihat. kelompok A ada Sevanya, ada Refren, ada Zamora, Elka, ada John, ada Geon. Lalu kelompok B ada Nicole, Noah, Alvaro, Kenan, Clary, Marquis, sama Joshua. Sudah semuanya ya adik-adik ya? Sudah siap? Mana jempolnya? Jempolnya mana jempolnya? Sudah siap? Oke, mantap semua. Siap ya? Kakak akan mulai kuis hari ini. Jangan lupa ayo sportif. Selesai kakak membacakan A, B, C, D-nya dulu. Baru adik-adik boleh raise. Kalau dibacakan soalnya, terus adik-adik langsung raise hand. Tidak dikasih kesempatan menjawab. Oke? Ingat peraturannya. Silakan Kakak G, soalnya kita mulai. Siap. Nomor 1, untuk kelompok ganjil. Apa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus setelah disalib? 1, dipukul. 2, diberi mahkota duri. 3, dikuburkan. 4, dipaku. Siapa ini Kakak Esther? Stefania, Zamora, Elka. Stefania, ayo silakan cantik. 2, Kak. 2 Kak, oke. Samora selanjutnya sayang, ayo. Samora. Nomor 3, Kak. Nomor 3, oke. Kakak Elka cantik. Nomor 3, Kak. Nomor 3, mari kita lihat jawabannya. Apa? Iya, nomor 3. Tadi yang jawab nomor 2, salah ya.
Selanjutnya, kelompok genap. Siapa yang dikirimkan Bapak Pilatus untuk menjaga kubur Tuhan Yesus? 1. Ibu Yesus. 2. Prajurit. 3. Maria Magdalena. 4. Bapak Pilatus. Siapa? Siapa Kakak Esther? Ayo cepat, Nicole cepat, cepat, Kenan. cepat, cepat. Nicole Kenan Clary. Kakak Nicole silakan. 2. Oke, next. Abang Kenan ganteng. Nomor Abang Kenan. Nomor 2. Kakak Clary cantik. Mana yang cantik? Kakak Clary. Kakak Clary. 2. Nomor Nomor 2. 2. Oke. Coba jawabannya. Weh, nomor 2. Mantap. Next, kita ke kelompok ganjil. Apa yang dilakukan Maria pada hari Minggu pagi-pagi sekali? Maria ngapain nih pagi-pagi? 1. Pergi beribadah. 2. Pergi melihat prajurit. 3. Pergi pulang ke rumah. 4. Pergi melihat kubur Yesus. Ayo, siapa ini? LK Siapa John dia? Jamora. Kakak Elka, silakan. Nomor Kakak Elka. 4. Nomor 4. John, Kakak John. Ganteng? Nomor 4, Kak. Nomor 4. Cantik Samora, sayang. Nomor 4. Nomor 4. Mari kita lihat jawabannya. Sikat kakak, guys. Wis, nomor 4. Mantap. Selanjutnya kita ke kelompok genap. Siapa yang membuka kubur Tuhan Yesus? 1. Murid Tuhan Yesus. 2. Malaikat. 3. Prajurit. 4. Pilatus. Siapa nih Kakak Esther? Ayo, Nicole siapa dia? Joshua Kenan. Nicole, Kakak Nicole cantik. Apa, Nak? Nomor 2. Nomor 2. Joshua. Joshua. Ayo, Joshua gantengku. Sayangku mana? Nomor 2. Nomor 2. Oke, selanjutnya Kenan. Abang Kenan ganteng. 2, Mana dia? Kak. 2, Kak. Oke, mari kita lihat jawabannya. Yeay. Oh, Kakak disuapin itu donatnya dong. Kita ke kelompok ganjil. Ayo yang belum jawab yuk. Abang Noah mana nih? Belum jawab nih Abang Noah. Terus siapa lagi nih? Geon. Terus Ayo Kakak Refren Alvaro. harus cepat Kakak Refren. Kakak Refren. Ya Kakak Refren. Kakak cantik. Cantiknya kakak sayang. Mana dia? Ayo harus cepet Kakak Refren pencetnya. Yuk kita ke Ada Lala kelompok juga, Kak. Oh iya, Lala ya. Iya, ada Lala juga tuh. Lala kelompok Lala, berapa, Kak mana Gem? Lala? Ayo, Lala ke Oke. kelompok ganjil ya, Nak. Oke, yuk kita lanjutkan lagi sekarang pertanyaan kelompok ganjil. Siapa yang bertemu dengan Maria ketika Maria masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus? Siapa nih? Malaikat. 2. John, Tuhan Lala. Yesus. 3. Mana tadi? Pilatus. Lala udah turunin nggak 4. jadi? Jadi Lala. Ada Prajurit. nih. John. John. John, Kakak Noah, John. Lala. 1, Kak. Malaikat. 1 malaikat. Lala. Lala. Ketemu Tuhan Yesus. Bertemu Tuhan nomor berapa sayang? Nomor 2 ya. Oke, terus siapa lagi? 1 lagi, Kak. Siapa nih? Samora. Samora sayang. Sayangku, cintaku Samora. Mana? Kakak intip dulu coba. Malaikat. Malaikat nomor 1. Wah, jawabannya beda-beda nih. Mari kita lihat. Kakak Age, silahkan dibungkus jawabannya. Malaikat Samora. Yes, keren. Selanjutnya kita baru nih ke kelompok genap. Abang Noah, ayo siap-siap Abang Noah, kelompok genap sekarang. Apa pesan malaikat kepada Maria? 1. Tuhan Yesus di sana. 2. Tuhan Yesus diambil. 3. Tuhan Yesus sudah bangkit. 4. Tuhan Yesus pergi. Apa pesan malaikat kepada Maria? Siapa kakak? Esther. Clary, Joshua, Nicole. Clary cantik. Cantikku. Nomor Nomor 3.
3. Oke. Joshua sayang. Mana Joshua? Kakak intip dulu nih, Joshua mana ya? Joshua. Tuhan Yesus sudah bangkit nomor 3. Yes, mantap, keren. Kakak Nicole. Oh, Nicole. Siapa sayang jawabannya? 3. Oke, kita lihat jawabannya. Bungkus, kakak guys. Yes, Tuhan Yesus sudah bangkit. Keren-keren semua. Sekarang kita ke kelompok ganjil. Adik-adik siap. Apa yang dilakukan Maria setelah bertemu malaikat? Kira-kira Maria ngapain setelah bertemu malaikat? 1. Berlari pulang menceritakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus. 2. Berlari pulang menceritakan pesan malaikat kepada Petrus dan para murid lainnya. 3. Tetap di kubur Tuhan Yesus dan berdoa. 4. Pulang dan berdoa. Siapa kakak Esther? Ada Stefania, Elka, Zamora. Stefania cantik. Apa jawabannya sayang? 3, Kak. 3. Oke, kakak Elka cantik. Nomor Kak. Nomor 2. Samora cantikku, mana dia? Diintip dulu. Nomor 2. Nomor 2, kita lihat jawabannya. Kakak guys, jeng. Wis, keren semua. Nomor 2, hebat. Sekarang kita ke kelompok genap. Apa yang terjadi ketika para murid pergi ke kubur Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Kira-kira Tuhan Yesus menampakkan diri. 2. Tuhan Yesus mengajar mereka. 3. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. 4. Tuhan Yesus menolong mereka. Siapa kakak Esther? Ada Alvaro, Nicole Kenan. Alvaro, Abang Alvaro. Mana Abang Alvaro? Ganteng. Apa jawabannya sayang? Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tuhan Yesus, oh nomor 1. Oke, kakak Nicole. Apa sayang? Nomor 1. Abang Kenan ganteng, mana nih abang? Abang Kenan ganteng. Donatnya mana ganteng? Tahu, kamu jawab gitu. Nomor 1. Nomor 1 Kak. Oke, mari kita lihat jawabannya Kak. Apa itu? Wes, mantap, betul semua nomor 1. Selanjutnya kita ke kelompok ganjil. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat menampakkan diri? 1. Salam damai sejahtera bagi Maria. 2. Salam, kita bertemu kembali. 3. Salam, aku telah bangkit. 4. Salam damai sejahtera bagi kamu. Apa jawabannya? Siapa kakak Esther? John, Geon, Elka. John, kakak John, abang John. Mana abang John? Abang John? Nomor 3, Kak. Nomor 3. Adik Geon. Mana ganteng nih, ganteng. Mana ganteng? Adik Geon. Nomor 4. Nomor 4. Kakak Elka. Cantik. Nomor berapa? Nomor 4, Kak. Nomor 4. Oke, kita lihat jawabannya. Tara! Wes, mantap. Selanjutnya, kita ke kelompok genap. Apa ayat hafalan KJP Rocky hari ini? Apa ayat hafalan KGP Rocky hari ini? 1. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. 2. Lukas 24 ayat 4a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. 3. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah di surga. 4. Lukas 24 ayat 7a. Ia tidak ada di sini. Ia telah pulang. Siapa nih? Oke, ada Alvaro, Clary, sama
Kenan. Abang Alvaro. Dia Ganteng. tidak ada di sini, dia sudah bangga. Nomor berapa sayang? Abang Alvaro jawabannya nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Kakak Clary cantik. Nomor 1. Kenan. Ganteng. Mana ganteng? Abang Kenan. Nomor 1. Nomor 1, Kak. Oke, mari kita lihat jawabannya, Kakak Grace. Apa jawabannya? Jeng, 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 jeng. Nomor 1. Hebat. Ya, sudah selesai gamesnya untuk hari ini. Terima kasih adik-adikku, anak-anakku yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter, dan hebat selalu. Itu dia pertanyaan dari kakak. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dah, silakan kakak guys hasilnya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Siapakah yang hari ini paling tertinggi? Siapa ya? Siap. 1, 2, 3. Yeay, selamat kepada kelompok 1. Ada Zamora LK, kelompok 2 Nicole dan Kenan. Yeay, boleh kasih reactionnya ya. Semua sharing hari ini kakak nilainya. Wah, luar biasa. Kalau begitu adik-adik yang keren, minggu depan kita masih ada KGP lagi. Pasti seru ya kakak ya. Nah, minggu depan kita akan umumkan siapa yang paling rajin. Ya benar ya kakak Grace ya, minggu depan ada sesuatu ya kak Grace ya. Betul. Minggu depan kita mau tahu nih. Ya adik-adik ya, terima kasih untuk hari ini udah join, udah em, dengar firman Tuhan yang baik ya. Kak Esther percaya Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Oke, baik. Sebelum kita selesai, Kak Esther mau berdoa ya untuk kita semua. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah, pagi hari yang luar biasa ini. Kami bangun, kami sehat, kami boleh menikmati udara pagi. Kami tahu itu karena kasih Tuhan atas hidup kami, karena Tuhan mencintai kami. Tuhan terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengar. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk kami mau taat dengan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Yesus sudah mati untuk menebus setiap dosa, menebus hidup kami dari dosa-dosa kami, dari semua kesalahan kami. Terima kasih dan hari ini kami mau berjanji, kami mau jadi anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, karena kami tahu Tuhan suka dengan anak yang taat, Tuhan suka dengan anak-anak yang dengar-dengaran, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, kakak, saudara-saudara yang lain juga Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa menjadi anak yang baik di mata Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Kak Alina hari ini yang sudah sharing firman. Berkati Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya yang terbaik Tuhan berikan untuk Kak Alina sekeluarga. Terima kasih Kak Esther melepaskan berkat untuk adik-adik yang ada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kak Esther berdoa memberkati Refren, berdoa memberkati Noah, berdoa memberkati Zamora, Joshua, Alvaro, Geon, Clary Tuhan, Kenan, Zevanya, Lala, Nicole, John, Marquez Tuhan, Kak Esther berdoa dalam nama Yesus jadi anak yang pintar, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak juga yang boleh ada bersama-sama dengan kami, ada Kak Grace, ada Kak Alina, ada Kak Jovita, ada Kak Esther juga Tuhan memberkati kami semua. Minggu depan kami mau ikut KJP lagi, kami mau mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik yang hebat, luar biasa.